pun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara series renungan mingguan. Diberkati senantiasa. Sebuah renungan yang akan menuntun perjalanan hidup kita menapaki pekan ini. Tetap berdiri teguh di tengah badai. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah menghadapi badai gelombang di dalam kehidupannya. Juga di dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya, selaku orang-orang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya selaku orang Kristen bisa tetap teguh berdiri di tengah-tengah badai yang menerpa akan kehidupan kita? Jawabannya belum tentu. Ibaratnya bangunan rumah. Walaupun besarnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, sama-sama kelihatan megah. Belum tentu semua bangunan itu dapat berdiri kokoh kalau diterjang oleh badai. Mengapa demikian? Ya, itu sangat tergantung di mana bangunan itu dibangun. Itu sangat tergantung bagaimana pondasi rumah itu dibangun. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Mungkin di dalam perjalanan hidupnya sebagai orang Kristen, dia adalah orang yang sangat rajin beribadah. Mereka rajin untuk persembahan. Mereka kelihatannya saleh. Mereka menjadi aktivis gereja. Apakah hal ini memastikan mereka akan tetap berdiri teguh ketika menghadapi badai gelombang kehidupan yang menerpa kehidupannya? Ini pun sangat tergantung. Di atas dasar mana ia membangun kehidupannya. Tuhan Yesus sendiri pernah menyampaikan pengajarannya dalam sebuah perumpamaan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yakni perumpamaan dua macam dasar. Perumpamaan ini disampaikan kepada murid-muridnya, juga kepada setiap pengikutnya, agar mereka dapat menentukan pilihan yang tepat. Karena bagi Tuhan Yesus, untuk mengikuti ajarannya bukanlah sebuah paksaan, tetapi sebuah pilihan. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, yang menceritakan bahwasanya setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, dan melakukannya, berusaha menerapkan di dalam kehidupannya, maka ia dikatakan sebagai orang yang membangun rumah di atas pondasi dasar iman yang kuat. Ia dikatakan sebagai orang yang bijaksana karena telah membangun rumahnya di atas pondasi yang kuat. Bila mana badai gelombang kehidupan menerpa, maka rumah itu tidak roboh. Karena dibangun di atas dasar iman yang kuat. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Barang siapa yang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukan dalam kehidupannya setiap hari, maka ia dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Sama dengan orang yang membangun rumah di atas dasar pasir yang rapuh, yang tidak kuat.
apabila badai gelombang datang menerpa rumah itu, maka rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di atas dasar mana saudara dan saya membangun kehidupan kita? Apakah saudara dan saya telah membangun kehidupan ini di atas dasar firman Tuhan sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan? Ataupun sebaliknya, kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan? Bila mana saudara dan saya adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari, saya yakin dan percaya bahwa ketika badai gelombang menerpa kehidupan saudara dan saya, kita akan tetap berdiri kokoh walaupun di tengah badai sekalipun. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kepada kami semua akan hal yang penting dalam membangun kehidupan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan yang diterpa badai gelombang kehidupan. Kami rindu ya Tuhan, bangunan iman kami, perjalanan hidup kami. Kami akan tetap bisa berdiri kokoh walaupun ada badai gelombang yang menerpa akan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami anak-anak-Mu belajar mendengar firman Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupan kami, maka kami akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa tahan menghadapi badai gelombang kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.